Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak sekalian, anak-anak semuanya di rumah beserta orang tua selalu keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bu Guru dan anak-anak semua masih diberikan kesempatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk pagi ini Bu Guru akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia di tema 7 subtema 1. Kemarin sudah Bu Guru jelaskan tentang pelajaran matematika. Di pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Pernah dengar dongeng? Pasti pernah kan? Dongeng adalah cerita hayalan. Artinya cerita yang tidak benar-benar ada, tapi dia dihasilkan oleh seorang pengarang cerita. Nah, cerita itu adalah cerita yang fiksi, yang fiktif, yang tidak nyata. Dongeng, ada dongeng tentang manusia, tentang hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dongeng tentang hewan. Jadi, dongeng tentang hewan itu disebut fabel. Diulangi lagi, dongeng tentang hewan itu disebut fabel, ya. Artinya, hewan itu memiliki watak dan budi pekerti seperti manusia. Artinya, watak itu seperti sifat yang baik dan tidak baik. Jadi dalam cerita tersebut, hewan tersebut memiliki watak dan budi pekerti seperti manusia, yaitu watak yang baik dan watak yang tidak baik. Kemudian selanjutnya ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel yang pertama adalah tokoh utamanya adalah binatang. Jadi kalau ada sebuah cerita, tokoh utamanya yang diceritakan dalam cerita tersebut adalah binatang, itu berarti cerita fabel. Yang kedua, mengandung pesan moral. Artinya dalam cerita tersebut ada pesan yang bisa kita tiru. Pesan yang baik bisa kita tiru, pesan yang tidak baik tidak usah ditiru. Yang ketiga, ceritanya bersifat khayalan. Jadi itu cerita tidak nyata. Cerita itu hanya dihasilkan oleh seorang pengarang cerita. Ya, bukan memang itu terjadi. Tidak terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, bagaimana cara kalian memahami isi dongeng? Yang pertama, membaca dongeng dengan seksama. Baik itu membaca ataupun kalian mendengarkan sebuah dongeng dari Bu Guru atau dari orang tua, dari teman. Ya, jadi yang pertama kalian membaca dengan seksama atau kalian mendengarkan dengan seksama. Yang kedua, mengetahui tokoh dan peristiwa dalam dongeng. Artinya kalian tahu siapa yang dibicarakan di situ. Nah, binatang-binatang apa saja yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian peristiwanya itu di mana, tempat kejadian itu di mana, tempat ceritanya. Yang ketiga, memahami isi dongeng. Nah, untuk memahami isi dongeng itu kita harus mengetahui pesan apa yang disampaikan dalam dongeng tersebut. Nah, selain itu, watak tokoh. Watak tokoh itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, itu makanya hewan yang memiliki watak dan budi pekerti seperti manusia yang dimaksudkan dalam cerita fabel tersebut. Jadi watak manusia itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau yang baik itu semuanya dalam ceritanya itu hewan tersebut jujur, suka menolong,
sopan, pintar, dan mudah bersahabat dengan binatang-binatang yang lain. Kemudian watak yang tidak baiknya itu seperti licik dan sombong. Yang selanjutnya adalah pesan moral. Pesan moral itu sama artinya dengan amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan seorang pengarang, seorang penulis untuk orang yang membaca. Jadi seumpamanya anak-anak membaca sebuah cerita dongeng, di situ pasti ada pesan moral yang disampaikan kepada kita selaku pembaca atau pendengar dongeng tersebut. Nah, perhatikan selanjutnya. Di sini ada cerita hidup rukun antara kucing dan anjing. Itu judulnya. Hidup rukun antara kucing dan anjing. Perhatikan, Bu Guru akan bacakan dongeng tersebut. Setiap pagi kucing pergi ke pasar untuk mencari makan. Kucing selalu ditemani oleh anjing saat ke pasar. Kucing dan anjing selalu bersahabat sejak lama. Kucing dan anjing selalu hidup rukun. Kucing selalu berbagi makanan kepada anjing. Begitu juga dengan anjing. Anjing memberikan sebagian hasil buruannya kepada kucing. Kucing dan anjing selalu makan bersama. Kucing dan anjing tidak pernah berebut makanan. Mereka saling berbagi. Kucing dan anjing hidup rukun. Mereka hidup rukun dimanapun berada. Nah, tadi kan sudah Bu Guru jelasin. Ciri-ciri fabel sudah Bu Guru jelasin. Sekarang coba anak-anak masih ingat enggak dengan materi sebelumnya yang Bu Guru sampaikan? Kira-kira dari cerita fabel yang Bu Guru baca barusan, tokohnya siapa aja? Coba. Tokoh itu adalah orang yang diceritakan dalam sebuah cerita. Siapa coba? Betul, anjing dan kucing. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita tiru dari cerita kucing dan anjing ini? Coba. Betul, kita harus berbagi makanan. Kita juga hidup rukun dengan siapa saja dan dimanapun. Betul, itu artinya wataknya sudah ada, yaitu kucing dan anjing. Wataknya apa? Baik apa tidak baik? Betul, berwatak baik. Dia bersahabat, dia juga selalu berbagi. Kemudian dalam cerita kucing dan anjing ini ada pesan moralnya tidak? Betul, ada, yaitu kita diajarkan untuk selalu hidup rukun dan selalu berbagi terhadap siapapun itu, ya. Apalagi terhadap orang yang tidak mampu atau orang yang memang membutuhkan bantuan. Kemudian peristiwanya di mana? Cerita kucing dan anjing ini tempat kejadiannya itu di mana? Di mana? Betul, di pasar. Jadi peristiwa juga sudah ada, pesan moralnya juga ada, tokohnya juga ada, terus watak tokohnya juga ada dalam cerita kucing dan anjing ini. Berarti cerita ini adalah cerita fabel. Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham, ya. Mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Kalau anak-anak mau bertanya, anak-anak bisa langsung WA Bu Guru, ya. Kalau memang ada materi yang belum kalian mengerti. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan kembali, anak-anak di rumah harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan jangan lupa bantu orang tua. Akhirnya dari Bu Saibah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.